Artificial intelligence kini bukanlah hal baru. Berbagai sektor pun sudah disasar dengan kecerdasan buatan tersebut. Namun sayangnya belum semua pihak siap menghadapi era disrupsi digital. Ada yang merasa terbantu, namun ada juga yang merasa terancam. Salah satu hal yang disebut mengancam ialah eksistensi ChatGPT. Produk kecerdasan buatan besutan OpenAI yang memiliki kelebihan mampu menciptakan teks otomatis dengan gaya layaknya manusia, tidak kaku dan terbilang instan. Berbagai pertanyaan dan perintah bisa dengan mudah dijawab, dan inilah yang mengundang ketakutan semua negara. Hal ini pun diakui oleh Presiden Jokowi. Ia menyebut ketertinggalan pemerintah di dunia dalam membuat aturan terkait perkembangan AI menjadi alasannya. Meski demikian, Jokowi mengimbau untuk tidak takut karena AI masih kalah unggul dengan manusia yang memiliki kreativitas. Kenapa kita harus takut? Kita juga tidak perlu khawatir, karena disrupsi teknologi juga tetap datang. Dan akan datang. Setiap hari perubahannya begitu sangat cepatnya. Jadi apa gunanya kita khawatir? Apa gunanya kita takut? Banyak yang menyampaikan ini nanti urusan ketenaga kerjaan akan diambil alih oleh mesin-mesin cerdas. Enggak seperti itu. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Di tengah kemunculan teknologi ChatGPT, dunia karya tulis kini mulai merasakan dampaknya. Sekelompok penulis buku di Amerika Serikat menggugat OpenAI karena ChatGPT diduga telah menyalin hasil karya mereka tanpa izin, yakni cara mengajarkan ChatGPT merespon perintah manusia. Mereka menuduh ChatGPT bisa dengan akurat merangkum hasil karya mereka, kemudian menciptakan teks yang menjiplak gaya penulisannya. Di sisi lain, banyak juga penulis yang merasa terbantu dengan keberadaan ChatGPT. Salah satunya adalah novelis Ahmad Fuadi. Meski demikian, menurut penulis novel 5 Menara ini, hasil dari ChatGPT kualitasnya tidak lebih baik dibanding hasil pemikiran manusia, khususnya untuk novel dengan genre fantasi. Artinya produksi karya tulis akan bisa dilakukan dengan sangat cepat. Tapi hasilnya akan tetap berbeda kalau menurut saya, Mbak. Hasil yang dibikin dengan ChatGPT atau AI saja dengan hasil yang benar-benar melalui sebuah olah rasa, olah batin, sebuah perenungan, itu pasti beda rasanya. Teksturnya beda, frekuensinya beda. Dan biasanya pembaca itu bisa terhanyut dengan sebuah karya tulis itu, bisa sampai ikut sedih, ikut semangat, dan segala macam adalah karya yang ditulis dari hati. Nah, ChatGPT nggak punya hati kan? Jadi menurut saya itu biarkan sajalah berjalan ya, mau itu dibikin dengan ChatGPT. Nah, kalau dari sisi kita penulis, saya melihat ChatGPT akan lebih punya peran nanti mungkin di penulisan non-fiksi. Karena kan lebih banyak tentang data, teori, dan lain-lain. Termasuk juga mungkin karya ilmiah. Sementara karya fiksi yang tadi di sana ada emosi, ada rasa, dan segala macam, sampai saat ini ChatGPT belum sepintar itu ya. Kita nggak tahu kan ke depan akan bagaimana. Tapi apapun itu, bagi saya sebagai penulis, mending kita fokus pada kemampuan kita sebagai manusia. Dampak ChatGPT terhadap karya tulis tak hanya menyasar pada novel saja, namun juga karya ilmiah di dunia pendidikan. Munculnya chatbot menjadi dilema bagi dunia akademis. Di satu sisi memudahkan dosen dan mahasiswa memperoleh informasi. Di sisi lain, terdapat risiko plagiarisme serta kekhawatiran terhadap akurasi informasi dan penyalahgunaan. Bahkan, kini diketahui beberapa perguruan tinggi di dunia termasuk beberapa kampus di Indonesia serius menyiapkan dokumen standar etika untuk mengatur penggunaan chatbot. Pada pertengahan Mei 2023 lalu saja diberitakan bahwa penerbitan ijazah sekelompok mahasiswa lulusan Texas University di Amerika Serikat ditunda sementara setelah terbukti sebagian karya tulis mereka menggunakan ChatGPT. Tak pelak kasus itu menimbulkan kehebohan. Menanggapi hal ini, Guru Besar Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga menilai jika sivitas akademik bisa menggunakan AI sesuai perannya sebagai pelengkap, sehingga akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menilai kekhawatiran akan AI terbilang berlebihan. Teknologi harus kita artikan sebagai satu alat yang sifatnya komplementer. Karena itu kekhawatiran terhadap substitusi teknologi ChatGPT untuk manusia misalnya itu terlalu berlebihan saya kira. Yang kedua, bahwa ChatGPT itu bermanfaat sepanjang ada nilai kebenaran dalam penggunaannya. Kita tahu bahwa plagiarisme sebagai contoh itu merupakan serius academic error. Maka kita harus bersama-sama menghindari kesalahan akademik yang serius itu dengan menelan mentah-mentah hasil ChatGPT. Nah, kalau seperti itu maka kita harus menghindari dengan cara apa? Memanfaatkan ChatGPT itu sebagai sumber untuk data mentah. Jadi jangan sampai copy paste ya. Apa yang dikatakan ChatGPT kalau kita copy kemudian kita paste di naskah kita, jangan. Ya, itu nanti kita sudah dianggap serius academic error dan dianggap curang kita. Selain dunia karya tulis, melansir Insider, setidaknya ada 10 pekerjaan yang berisiko punah di masa depan karena tergeser kecanggihan AI. Di antaranya yakni pekerjaan di bidang media, layanan konsumen, hukum, analis riset market, trader, hingga desain grafis. Kecanggihan AI memang tidak main-main. AI yang bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Fenomena AI pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Menurut saya AI sekarang ini sangat banyak ya, open source ya gitu. Ini sangat membantu sih dalam pekerjaan otomatis gitu, jadi ini sangat menguntungkan sih. Kalau dibilang merasa terancam, tidak sih. Mungkin agak ada ketakutan sedikit ya Mas, karena serba bisa digantikan oleh AI. Dari saya sendiri melihatnya itu sangat cepat dan membantu sebenarnya dari sisi teknologi. Dan untuk AI sendiri, bagi saya sendiri itu sangat membantu untuk pekerjaan ya. Tapi satu sisi juga ada sedikit takut terancam karena bisa dibilang kan itu membantu dan bisa mengurangi beberapa kerjaan yang bisa digantikan lah sama AI. Pada akhirnya dalam era teknologi saat ini, jangan takut bersaing dengan AI. Mari jadikan mereka alat bukan ancaman. Penting untuk terus belajar, beradaptasi dengan teknologi dan tetap mengedepankan nilai-nilai manusiawi seperti empati dan kreativitas.